Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Akuntansi yang beranggotakan saya sendiri, Amanda Salsabila Wahyu Adelia. Selanjutnya teman saya, Davira Jayatmaja, dan yang terakhir ada Reza Priyadika akan mepresentasikan hasil dari artikel ilmiah kami yang berjudul Analisis Pembiayaan Ijarah terhadap Peningkatan Laba pada Bank Muamalat Ponorogo. Selanjutnya. Yang pertama yang akan dibahas adalah abstrak. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan laba pada Bank Muamalat Ponorogo yang disebabkan oleh pembiayaan ijarah. Indikator diukur menggunakan analisis vertikal horizontal. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah laporan pembiayaan ijarah di setiap triwulan pada periode tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan ijarah mendukung peningkatan laba di Bank Muamalat Ponorogo. Rata-rata kenaikan laba yang dihasilkan dari pembiayaan ijarah sebesar Rp72.169.714. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Bank Muamalat Ponorogo untuk mengoptimalkan pembiayaan ijarah dalam meningkatkan laba serta memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur keuangan syariah. Selanjutnya. Lalu pendahuluannya di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Untuk perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia ini telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bank-bank syariah termasuk bank muamalat telah berperan penting dalam menyediakan produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank Muamalat merupakan salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia yang menawarkan berbagai produk dan layanan berbasis prinsip syariah, termasuk di dalamnya adalah pembiayaan ijarah. Poin kedua adalah produk dan layanan dari Bank Muamalat Ponorogo. Bank Muamalat Ponorogo adalah salah satu bagian dari kantor Bank Muamalat yang menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dengan menerapkan prinsip syariah Islam saat menjalankan operasionalnya. Produk dan layanan dari Bank Muamalat Ponorogo ini terdiri dari tabungan, muamalat prioritas, deposito, kartu share e-debit, pembiayaan, investasi, dan business insurance. Salah satu pembiayaan yang digunakan Bank Muamalat Ponorogo dari awal berdiri hingga sekarang yaitu pembiayaan ijarah. Pembiayaan ijarah yang banyak dilakukan di Bank Muamalat Ponorogo yaitu dalam bentuk KPR atau kredit pemilikan rumah. Selanjutnya adalah pengertian pembiayaan ijarah. Nah, untuk pengertiannya ini dijelaskan oleh Pandu pada tahun 2023. Beliau mengungkapkan bahwa pembiayaan ijarah adalah suatu bentuk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip sewa-menyewa. Bank Muamalat Ponorogo akan membeli aset yang dibutuhkan oleh nasabah dan menyewakannya kepada nasabah dengan harga sewa yang telah disepakati sebelumnya. Nasabah akan membayar harga sewa tersebut secara berkala kepada Bank Muamalat Ponorogo sampai masa sewa berakhir. Setelah sewa berakhir tersebut, aset akan dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Lalu untuk tujuan penelitian mengenai analisis pembiayaan ijarah ini adalah kita dapat mengetahui peningkatan laba pada Bank Muamalat Ponorogo karena hal ini akan penting dilakukan. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana kontribusi pembiayaan ijarah terhadap pendapatan dan laba Bank Muamalat Ponorogo, serta apakah pembiayaan ijarah berdampak pada risiko kredit dan likuiditas Bank Muamalat Ponorogo. Selanjutnya, untuk metode penelitiannya sendiri, yang pertama ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode dokumentasi. Apa sih kuantitatif itu? Nah, menurut kuantitatif yang disampaikan oleh Sugiono tahun 2018 adalah metode penelitian yang berlandaskan pada positivistik atau data konkret. Data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Lalu yang kedua, data yang digunakan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data laporan pembiayaan ijarah Bank Muamalat Ponorogo pada periode 2022. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dari laporan keuangan Bank Muamalat Ponorogo. Kuncoro pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berupa dokumen yang dipublikasikan maupun dokumen yang tidak dipublikasikan. Lalu yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Sugiono pada tahun 2016 menyatakan bahwa dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan melihat data pembiayaan ijarah di setiap triwulan pada periode 2022. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis datanya. Seperti yang dijelaskan tadi, kita menggunakan dua analisis. Yang pertama ada analisis vertikal, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara laba tertentu dalam laporan pembiayaan ijarah. Rumus yang kita gunakan di sini adalah laba pembiayaan ijarah per triwulan dibagi total laba pembiayaan ijarah dikali 100%. Sedangkan untuk analisis horizontalnya, kita menggunakan analisis perbandingan melalui perbandingan dengan pembiayaan ijarah pada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Yang kemudian data pada triwulan pertama, yaitu labanya, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat, itu kita ambil rumus, yaitu jumlah pos setelahnya dikurang jumlah pos sebelumnya, dibagi jumlah pos sebelumnya dikali 100%. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada deskripsi data, yang mana dari tabel di sini kita bisa melihat bahwa pergantian dari triwulan pertama ke triwulan kedua Bank Muamalat Ponorogo tersebut terjadi penurunan laba sebesar 16.596.500. Kemudian dari data triwulan 2 ke triwulan 3 mengalami kenaikan sebesar 20.959.660. Sedangkan dari triwulan 3 ke triwulan keempat mengalami kenaikan laba juga sebesar 24.533.465. Nah, dari Pak Pandu 2023 itu juga menyebutkan bahwa laba tersebut itu dapat dihitung dari total pembiayaan ijarah dikalikan dengan margin. Margin Bank Muamalat sendiri itu didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan bunga yang diterima oleh Bank Muamalat dari kegiatan pembiayaan atau penempatan dana dengan pembiayaan bunga yang harus dibayar oleh Bank Muamalat kepada nasabah untuk peroleh pembiayaan. Nah, untuk margin di sini tertera 9,5% diukur dari kinerja keuangan Bank Muamalat Ponorogo dalam mengelola bisnisnya. Selanjutnya ada analisis vertikal. Di sini terdapat beberapa data, yaitu dari triwulan pertama dan sampai triwulan keempat. Bisa kita analisis bahwasanya laba perusahaan pada triwulan keempat relatif lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 38,7%. Nah, peningkatan ini itu disebabkan oleh naiknya pembiayaan ijarah sebesar lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan triwulan yang kedua. Dengan total pembiayaan ijarah yaitu sebesar 735.125.000. Nah, laba terendah ini diperoleh pada triwulan kedua dengan persentase sebesar 13,5%. Hal ini diakibatkan karena menurunnya total pembiayaan ijarah pada triwulan tersebut yang berada pada angka Rp256.250.000. Nah, dari analisis vertikal ini pembiayaan ijarah cenderung optimal karena pada triwulan kedua hingga triwulan keempat mengalami peningkatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Reza. Baik, selanjutnya di sini terdapat data penelitian analisis horizontal. Terdapat triwulan 1, 2, 3, dan 4. Kita analisis menggunakan analisis horizontal, yaitu menghasilkan pada triwulan 2 laba yang diperoleh yaitu Rp24.343.750 mengalami penurunan sebesar 40,5% dibandingkan dengan triwulan 1 dengan labanya sebesar Rp40.940.250.
Hal ini disebabkan karena jumlah pembiayaan ijarah mengalami penurunan dari Rp430.950.000 ke angka Rp256.250.000 sehingga yang dihasilkan turut mengalami penurunan. Lalu pada triwulan 3, laba yang diperoleh yaitu Rp45.303.410 mengalami kenaikan sebesar 86% dibandingkan dengan triwulan 2 dengan labanya sebesar Rp24.343.750. Hal ini disebabkan karena jumlah pembiayaan ijarah mengalami peningkatan dari Rp476.878 ke angka Rp735.125.000, sehingga laba yang dihasilkan turut mengalami peningkatan. Selanjutnya, pada triwulan 4, laba yang diperoleh yaitu Rp69.836.875 mengalami kenaikan sebesar 54% dibandingkan dengan triwulan 3 dengan labanya sebesar Rp45.303.410. Hal ini disebabkan karena jumlah pembiayaan ijarah mengalami peningkatan dari Rp256.250.000 ke angka Rp476.878.000 sehingga laba yang dihasilkan turut mengalami peningkatan. Untuk selanjutnya, kita tarik kesimpulan bahwa pembiayaan ijarah memiliki dampak yang signifikan terhadap laba pada Bank Muamalat Ponorogo. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pembiayaan ijarah yang diberikan oleh Bank Muamalat Ponorogo, maka semakin besar pula laba yang dihasilkan oleh bank tersebut. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur keuangan syariah, khususnya dalam pengembangan pembiayaan ijarah sebagai salah satu produk keuangan syariah yang memiliki potensi dalam meningkatkan laba pada Bank Muamalat Ponorogo. Lalu terdapat saran yang dapat diberikan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memiliki dampak pada pembiayaan ijarah terhadap laba pada bank muamalat, seperti biaya operasional, suku bunga, dan non-performing financing atau NPV. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai pengaruh pembiayaan ijarah terhadap laba pada Bank Muamalat Ponorogo. Sekian presentasi dari artikel kami. Mohon maaf apabila ada kurang dalam penulisan maupun dalam penyampaian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.